Dengan demikian, tidak ada seorang pun di seluruh dunia ini yang tidak membutuhkan proteksi terhadap hak-hak asasi manusia yang melekat dalam diri. Itulah yang dinyatakan dalam Deklarasi Piagam Universal HAM atau HAM. Itu pernyataan dari beribu-ribu masyarakat dunia yang menyatakan bahwa proteksi dari hak-hak yang melekat pada dirinya harus dilakukan oleh negara, oleh pemerintahan bangsa-bangsa. Karena negara, pemerintahan bangsa-bangsa itulah yang menerapkan hukum publik, dan setiap individu yang berada di publik perlu dilindungi oleh hukum publik, dan yang memiliki hak untuk melaksanakan ketertiban masyarakat adalah negara, aparat keamanan. Pada demikian, maka HAM juga mengajarkan kepada kita atau memberitahu kepada kita bahwa negara, pemerintah perlu melindungi hak-hak asasi manusia. Meski hak-hak itu bukan diberikan oleh negara, tapi hak-hak itu melekat pada setiap manusia, dan karena hak-hak itu melekat pada setiap manusia, maka negara wajib melindungi. Itulah kekuatan-kekuatan yang harus kita terima, dan itu kemudian inilah yang namanya instrumen-instrumen yang bersifat mengikat, konvensi-konvensi, baik itu konvensi-konvensi mengenai hak sipil dan politik, dan juga hak-hak ekonomi, dan kemudian juga konvensi-konvensi lainnya seperti konvensi genocide, ataupun konvensi-konvensi mengenai pelanggaran HAM, ya. Kemudian juga konvensi-konvensi mengenai menentang penyiksaan, demikian juga segala bentuk penghapusan diskriminasi rasial. Konvensi-konvensi itu pada umumnya sudah diratifikasi di Indonesia. Itu artinya bahwa Komnas HAM di Indonesia ini memiliki banyak instrumen untuk bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Bukan hanya instrumen yang mengikat, tetapi juga banyak instrumen-instrumen yang tidak mengikat, di mana secara khusus bagaimana perjuangan HAM, bagaimana penerapan HAM yang berbeda, tetapi ada pedoman-pedoman, karena bagi pedoman dia tidak mengikat, dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya sesungguhnya sangat menolong Komnas HAM itu untuk bisa menjalankan tugas-tugasnya. Jadi pertanyaan kemudian bagaimana kelemahannya Komnas HAM saat ini? Kalau kita memperhatikan Komnas HAM saat ini, salah satu kelemahannya adalah tuntutan masyarakat secara khusus terkait penyelesaian HAM berat masih merupakan pekerjaan rumah dari Komnas HAM dari masa ke masa. Salah satu persoalan yang membuat penyelesaian HAM berat oleh Komnas HAM ini menurut saya adalah kurangnya kerjasama Komnas HAM dengan lembaga-lembaga pemerintah dan juga lembaga-lembaga masyarakat yang memperjuangkan hak. Pengamatan penulis kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau pengamatan saya adalah lembaga masyarakat itu terlihat ya dalam lemahnya strategi penyelesaian HAM berat. Menurut saya Komnas HAM itu perlu melibatkan komponen masyarakat terkait dalam penyelesaian HAM berat. Dan hal ini Komnas HAM harus mampu membangkitkan kesadaran semua pihak bahwa penyelesaian HAM berat bukanlah untuk memecah belah hubungan antar kelompok dan masyarakat, tapi harus disadari bahwa itu merupakan harusnya kepentingan bersama. Tapi Komnas HAM harus mampu membangkitkan kesadaran bahwa penyelesaian HAM berat itu menjadi tanggung jawab semua individu, kelompok dan masyarakat Indonesia. Jadi Komnas HAM bisa bekerja bersama dengan seluruh individu dalam bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, karena membiarkan kejahatan tanpa penyelesaian yang adil, secara khusus HAM berat, itu sama saja membuka peluang berulangnya pelanggaran HAM berat itu. Karena itu tidak ada individu, komunitas yang mengingat itu. Harusnya penyelesaian berat itu bisa didorong secara bersama-sama untuk kebaikan bersama, bukan untuk mendiskriminasikan, karena memang tidak boleh, ataupun dengan untuk mencari-cari kesalahan, ataupun mencari pembalasan dendam, tapi sebuah usaha bahwa kita tidak bisa melupakan pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu, supaya kita jangan mengulanginya, tapi kita tidak perlu memperhitungkannya, atau semua yang terlibat di sana tidak lagi memperhitungkannya. Kenapa tidak lagi memperhitungkannya? Karena terjadi penyelesaian yang ada. Saya pikir ini merupakan hal yang penting dalam penyelesaian HAM berat.
Dan demikian maka tantangan Komnas HAM menurut saya dalam merespon tantangan masa depan tentu saja memiliki banyak peluang sebenarnya. Secara khusus dalam menekan tantangan-tantangan masa depan itu untuk memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Tantangan kehidupan kemajuan penegakan dan penggunaan hak asasi manusia di Indonesia selalu saja hadir dari masa ke masa. Jadi dikatakan bahwa tantangan Komnas HAM tidak pernah sepi dari masa ke masa. Persoalannya adalah bagaimana Komnas HAM dapat menekan tantangan yang ada, meningkatkan kapasitas Komnas HAM dan juga menekan kelemahan Komnas HAM untuk dapat menghadapi tantangan yang ada dan yang semakin besar pada masa-masa yang akan datang, apalagi pada kondisi dunia yang tertekan berat oleh pandemi COVID-19 ini. Maka sekali lagi Gus ataupun Komnas HAM harus, ataupun mereka yang terpilih harus memiliki standar-standar yang tinggi. Menurut saya, banyaknya kekuatan terkait instrumen HAM, maka seharusnya membuat Komnas HAM terdorong untuk meningkatkan kekuatannya dengan melakukan sosialisasi terkait perlindungan HAM. Kekuatan yang ada melalui instrumen HAM itu perlu didorong dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya proteksi HAM, mulai dari keluarga, sekolah, dan secara luas dalam kehidupan masyarakat. Tindakan pencegahan itu akan menekan tantangan-tantangan yang mungkin akan timbul dari masyarakat. Polemik tentang perlunya proteksi HAM perlu diminimalisir dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebutuhan proteksi HAM itu. Artinya adalah Komnas HAM harus melakukan sosialisasi bahwa proteksi HAM itu keharusan. Jangan lagi timbul polemik perlu atau tidak perlu. Tetapi harusnya proteksi HAM itu keharusan karena itu adalah nilai-nilai melekat pada manusia yang harus dilindungi oleh negara. Dan harus perlu kritis dengan pelanggaran HAM yang berujung pada pemenuhan hak individu atau komunitas dengan mengancam kehidupan individu atau kelompok yang berbeda. Sosialisasi instrumen melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan perlu digiatkan. Profil pelajar Pancasila yang menjadi capaian pembelajaran pendidikan dasar dan menengah menurut saya perlu diselaraskan dengan perjuangan Komnas HAM. Komnas HAM harus mampu memberikan kontribusi terhadap bagaimanakah pelajar Pancasila itu memperkenalkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan juga nilai-nilai HAM. Nilai-nilai yang dijuangkan di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai HAM, hak asasi manusia yang menghargai manusia. Indonesia adalah manusia yang bermartabat, kebebasan beragama, manusia yang bermartabat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu harus ada keterlibatan dari Komnas HAM untuk mencoba menggali kembali nilai HAM itu di dalam Pancasila, sehingga dengan demikian nilai-nilai itu bisa dipahami, bisa didemonstrasikan oleh setiap warga negara Indonesia. Secara khusus setiap siswa yang dikatakan capaiannya adalah pelajar Pancasila atau pelajar Pancasila itu. Sama juga masalah Indonesia memang selalu diarahkan sebagai modal dasar pembangunan. Ini Komnas HAM memang sebagai tugasnya mediasi, tetapi juga mendorong, menumbuh kembangkan upaya kemajuan Indonesia itu diarahkan hanya untuk kepada pembangunan bangsa, kesatuan bersama, penghargaan terhadap hak setiap orang. Ini perlu sekali dengan kondisi-kondisi di mana Indonesia yang masih terbentuk, ada banyak klaster-klaster kelompok mungkin. Dan sini ada Komnas HAM bisa mendorong munculnya lembaga-lembaga yang sifatnya inter kelompok atau antar kelompok. Jika dengan demikian maka terjadi integrasi masyarakat antar kelompok yang menguatkan perlindungan terhadap proteksi hak. Kemudian bagaimana pemajuan HAM di Indonesia? Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM perlu mengembangkan kondisi yang kondusif
bagi pelaksana hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia itu guna berkembangnya pribadi bangsa Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bagian kehidupan. Menurut saya peluang Komnas HAM pada masa depan sangat besar, karena Komnas HAM ini sendiri keberadaannya didukung oleh masyarakat, dan pemerintah sendiri ini mendukungnya. Dengan demikian maka Komnas HAM ada sebuah lembaga yang diharapkan menjadi lembaga utama kemajuan HAM di Indonesia. Dan tentunya itu hanya mungkin kalau Komnas HAM mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, demikian juga lembaga-lembaga masyarakat. Komnas HAM jangan merasa dirinya sebagai perumus nilai HAM yang absolut, karena membangun standar perlindungan HAM itu perlu manual yang terus diperbaiki, dan kemudian manual itu kemudian merumuskan juga standar-standar itu. Ini juga tidak boleh menjadi sesuatu yang absolut yang bisa terbuka tetap dikaji. Dengan demikian maka pemajuan nilai-nilai HAM itu baik dari segi filosofis, kemudian dari segi praktis, itu bisa terus dilakukan. Tentunya tidak bisa mereka yang duduk sebagai komisioner HAM itu mengetahui segala sesuatu, dan mereka harus bekerja sama. Dan kita semua mesti bekerja sama. Dan dengan demikian, maka nilai-nilai HAM, nilai-nilai publik itu, nilai-nilai yang melekat dalam setiap individu itu menjadi sebuah promosi, proteksi HAM itu pada setiap individu itu bisa berjalan lebih baik meskipun tantangan-tantangan ke depan makin kuat. Tapi ketika kekuatan-kekuatan Komnas HAM kemudian juga dengan memangku kepentingan yang ada bekerja bersama-sama, maka tantangan-tantangan itu bisa ditekan. Ini menurut saya kalau Komnas HAM mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga masyarakat, sebagaimana telah dikerjakan juga, dan mungkin perlu diperkuat lagi. Karena sekali lagi sebagai lembaga independen, jangan pernah beranggapan bahwa Komnas HAM menjadi solusi ataupun menjadi tempat di mana mereka dapat merumuskan nilai-nilai HAM yang absolut itu. Tetapi tetap namanya merumuskan nilai-nilai bersama itu perlu tanda bersama, perlu manual, tapi manual itu juga perlu direvisi, perlu dievaluasi, standar itu juga perlu dievaluasi. Dan dengan demikian maka nilai-nilai HAM yang dipromosikan di Indonesia ini menjadi nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai yang betul-betul nilai HAM yang melekat pada setiap manusia. Komnas HAM dapat menjadi lembaga perlindungan, kemajuan, penegakan, dan penegakan hak asasi manusia yang utama di Indonesia dengan mendapatkan dukungan semua pihak. Kita tentu setuju bahwa mereka yang berada di Komnas HAM perlu memiliki standar tertentu, dan standar itu perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan tanggung jawab Komnas HAM. Harapan masyarakat agar Komnas HAM dapat menjadi institusi utama untuk perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia bisa menjadi dorongan bagi Komnas HAM. Peluang Komnas HAM untuk perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia menjadi harapan individu dan masyarakat Indonesia. Terima kasih.